Halo, selamat siang Bu Elvira dan teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Erlina Febria Utami, dengan NIM 29/2022-051. Dan anggota kelompok saya yang satu yaitu Ezra Eliezer Lasta, dengan NIM 29/2022-075. Sebelumnya, topik yang akan kita presentasikan yaitu permasalahan peserta didik dan upaya penanggulannya. Baik, topik yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama, permasalahan peserta didik. Yang kedua, masalah belajar. Yang ketiga, jenis-jenis belajar. Yang keempat, faktor-faktor penyebab masalah belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu upaya penanganan permasalahan peserta didik. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu permasalahan peserta didik. Sebelumnya ada yang tahu nggak, teman-teman, apa itu masalah? Nah, oke. Jadi masalah itu adalah suatu keadaan atau persoalan yang harus dipecahkan. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah merupakan suatu kondisi dan faktor yang cenderung mempersulit, menghambat, dan merintangi seseorang dalam mencapai tujuan yang ingin diharapkan. Oke, tadi kan udah pengertian masalah apa ya. Sekarang kita membahas ciri-ciri orang yang mengalami masalah. Yang pertama yaitu memperlihatkan kemandiriannya yang terganggu. Nah, jadi dia itu merasa kurang pede. Dia itu merasa takut gagal, takut mengecewakan. Jadi aspek emosional kemandiriannya itu menjadikan labil gitu loh. Yang kedua itu ada dia itu tidak mengenal diri dan lingkungannya dengan baik. Nah, dia jadi seseorang yang mengurungkan diri, tidak mau bersosialisasi. Jikapun ia berkumpul, biasanya dia itu akan menyendiri, kayak punya pikiran, wah aku gak tenang ini. Maksudnya dia itu kumpul, tetapi merasa dirinya itu tetap tidak tenang gitu loh. Nah, yang ketiga, cirinya itu ada tidak mampu mengambil keputusan sehingga pengarah diri terhambat. Nah, jadi dia itu takut menghadapi resiko, terpengaruh oleh omongan orang lain, pelin-pelan, gak konsisten. Jadi dia itu gak konsisten. Dan biasanya disalahkan saat dia itu mengambil keputusan. Jadi dia itu kayak takut mau mencoba lagi gitu. Yang keempat yaitu tidak mampu mewujudkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, dia itu kayak selalu berprasangka buruk, tidak mau menampilkan potensi yang dimilikinya, tetapi sebenarnya dia itu mampu, tetapi kayak kalau mau menampilkan potensinya itu kayak mikir, wah, ada pikiran terus buruk yang itu menyebabkan semuanya itu jadi berprasangka buruk. Nah, yang kelima itu, yang terakhir ya, dari ciri-ciri orang yang mengalami masalah. Yang terakhir, yang kelima, biasanya orang tersebut berada dalam keadaan tertekan. Dia jadi tertekan, kayak yang dibilang yang di atas tadi ya. Dia itu gugup, marah, frustasi, tertekan, kayak mikir terus tentang masalahnya dia. Oke, selanjutnya ada permasalahan peserta didik menurut Kowis. Yang pertama yaitu ada masalah pribadi. Nah, masalah pribadi anak usia SD terutama berkenaan dengan kemampuan intelektualnya, kondisi fisiknya,
kesehatannya dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang kedua, yaitu adalah masalah penyesuaian sosial. Masalah ini muncul sebagai akibat adanya salah asuh dalam keluarga. Nah, perbedaan latar belakang sosial ekonominya itu menjadikan juga faktor permunculan masalah ini. Selanjutnya, karena faktor sosial budaya keluarga atau adanya penyimpangan kepribadian dari anak itu sendiri. Misalnya, anak itu ketergantungan dengan kawannya, mempunyai sikap yang iri hati, yang cemburu, yang curigaan, dan adanya persaingan, perkelahian, permusuhan. Yang selanjutnya ada masalah akademik. Nah, masalah akademik ini bisa berubah. Jadi, masalah akademik itu tidak dikuasainya kemampuan atau materi yang tidak berhasil dicapai dalam prestasi belajar. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kecerdasan saja, tetapi mungkin juga sebagai akibat dari kesalahan dalam cara belajarnya, kurangnya motivasi dalam pembelajaran, kurangnya fasilitas, dan bisa jadi juga dari faktornya dari dukungan orang tuanya itu. Oke, yang selanjutnya ada masalah belajar. Yang pertama ada keterlambatan akademik. Keterlambatan akademik ini adalah keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, jadi tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua ada masalah belajar ketercepatan dalam belajar. Jadi keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, memiliki IQ yang sangat tinggi, 130. Yang ketiga ada masalah sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu pertimbangan untuk mendapatkan pendidikan khusus. Yang keempat ada kurangnya motivasi dalam belajar. Keadaan siswa yang kurang semangat seolah-olah tampak malas sekali dalam belajar itu. Yang kelima ada bersikap dan berkebiasaan yang buruk dalam belajar. Kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti memenuhi tugas dan menunda-nunda tugas dan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas, membenci guru, dan dia itu tidak bertanya kepada guru jika materinya itu kurang jelas, jadi dia itu berdiam diri. Yang keenam ada lambat dalam menerima pelajaran. Jadi mengolah pelajaran, membaca bacaan itu, anak tersebut kurang memahami dan kurang menangkapnya. Yang ketujuh, kurang berkonsentrasi dalam belajar, yaitu kurangnya kemampuan dalam menangkap, mengingat, memahami, kurang kemampuan menyatakan pendapat, dan kurang berkontribusi. Yang kedelapan, yaitu prestasi rendah dalam ulangan sehari-hari. Yang kesembilan, kelainan perilaku. Jadi anak tersebut mempunyai kebiasaan yang kurang baik, kurang sopan, jahil kepada teman, dan nakal kepada teman. Pokoknya usil sendiri kalau di kelas. Yang terakhir yaitu sering melakukan kesalahan dalam bekerja, belajar, melakukan tugas, dan latihan ulangan. Oke, itu adalah masalah-masalah belajar.
Di sini saya akan membahas jenis-jenis belajar. Ada 10. Yang pertama, 1. Belajar bagian. Umumnya, belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Misalnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat. Yang kedua, belajar dengan wawasan. Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi Gestalt pada permulaan tahun 1971. Sebagai suatu konsep, wawasan insight ini merupakan tokoh utama dalam pembicaraan psikologi belajar dan proses berpikir. Yang ketiga, belajar global adalah belajar secara keseluruhan. Di sini pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Lawan dari belajar bagian metode belajar ini sering juga disebut metode Gestalt. Yang keempat, belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Sebab dalam belajar insidental, pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Yang kelima, belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya seseorang belajar dapat diatur dengan jalannya memberikan penguat atas dasar tingkat-tingkat kebutuhan. Terus yang keenam, belajar intensional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental yang akan dibahas lebih luas pada bagian berikut. Yang ketujuh, belajar laten. Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera dan oleh karena itu disebut laten. Yang kedelapan, belajar mental. Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari. Yang kesembilan, belajar produktif. Menurut R. Berghuis tahun 1964 memberikan arti belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi lain. Yang ke-10, belajar verbal. Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan. Di sini saya akan membahas faktor internal siswa. Yang pertama, bersifat kognitif, ranah cipta antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua, bersifat afektif, ranah rasa antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga, bersifat psikomotor, ranah karsa antara lain terganggunya alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Saya di sini akan membahas faktor eksternal siswa. Yang pertama, 1. Lingkungan keluarga seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat seperti wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan bergrup yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas rendah. Upaya penanganan permasalahan peserta didik. A. Menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. B. Menciptakan situasi dan kondisi kelas yang menyenangkan, yaitu yang bebas dari rasa takut dan ketegangan yang menghambat perkembangan siswa. Yang C. Yang menilai keberhasilan belajar siswa dan memberikan layanan perbaikan pengajaran yang berkaitan dengan bidang studi yang diajarkan. Penyebab masalah yang berasal dari diri sendiri yaitu A. Keterbatasan atau kekurangan kemampuan mental, yaitu kurangnya kemampuan mental ini dapat mengakibatkan masalah pada diri seseorang, seperti tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan sebagaimana orang lain mampu mengerjakannya, atau dengan kata lain memiliki inteligensi rendah. Yang B. Keterbatasan kemampuan fisik, yaitu sering menimbulkan masalah bagi seseorang seperti sering sakit, tidak berfungsi organ-organ tertentu dalam tubuhnya. Yang C. Ketidakseimbangan emosional, yaitu ketidakseimbangan emosional sosial antara lain merasa tidak aman, tidak dapat
permasalahan peserta didik dan upaya menanganinya, menyesuaikan diri dengan orang lain, fobia dan sebagainya. D. Sikap kebiasaan tertentu yang dapat merugikan diri sendiri. Sikap yang dimaksud adalah acuh tak acuh atau kurang berminat terhadap pekerjaan sekolah, seperti seorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan tertentu. Yang E. Tidak berbakat terhadap sesuatu bidang. Maksudnya, tidak adanya bakat pada suatu bidang juga dapat menimbulkan masalah bagi seseorang apabila dia hanya berhadapan dengan bidang tersebut. 2. Penyebab masalah yang berasal dari luar diri sendiri, yaitu A. Lingkungan rumah tangga atau keluarga, seperti cara mendidik anak yang kurang tepat sering menjadi penyebab timbulnya suatu masalah pada diri anak. B. Situasi pergaulan antar anggota keluarga. C. Tingkat pendidikan orang tua, yaitu pendidikan orang tua pada suatu keluarga pada umumnya akan mewarnai tindakan mereka terhadap anak-anak mereka, terutama pada masalah pendidikan dan pekerjaan serta mendidik anak-anak di rumah. Perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja merupakan masa yang sulit untuk orang tua maupun guru karena pada masa ini butuh perhatian yang khusus dalam segala hal. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada masa remaja merupakan akibat dari perubahan sosial. Permasalahan bagi peserta didik timbul baik dari internal ataupun eksternal, yang semuanya sangat mengganggu pada proses belajar dan pembelajaran peserta didik di usia seperti itu.